Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, saya Delima Natalia Napitupulu akan bersama dengan Anda selama 30 menit ke depan dalam program COVID Talk. Pemerintah telah mewanti-wanti akan adanya ledakan kasus COVID-19, terutama usai libur lebaran. Larangan mudik pun dikeluarkan, tapi sayangnya masih ada saja warga yang nekat mudik. Lalu Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera harus ekstra ketat dalam melakukan screening hingga penyekatan. Bagaimana langkah-langkah pemerintah Provinsi Lampung untuk menjaga dan mengantisipasi adanya ledakan kasus COVID-19 di Provinsi Lampung usai libur lebaran? Telah hadir bersama dengan kita saat ini juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung, Bunda Raihana. Halo, selamat siang Bunda, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah baik Mbak. Terima kasih sudah hadir dalam COVID Talk episode kali ini Bunda. Siap. Iya. Siap, Bunda Mbak. boleh dijelaskan bagaimana kondisi COVID-19 saat ini di Lampung? Iya, kondisi saat ini di Provinsi Lampung kita punya kasus positif sejumlah 17.826 dan dari 17.826 yang sembuh itu ada sekitar 16.023 orang. Jadi angka kesembuhan itu memang setiap hari berubah-berubah Mbak, karena tergantung berapa yang positif dan berapa yang sembuh. Tapi untuk hari ini angka kesembuhan kami adalah 89,9%. Namun kami pernah mencapai sampai 98% waktu itu ya. Jadi kalau kita berbicara angka kesembuhan memang setiap hari pasti berubah sesuai dengan berapa yang sembuh dan berapa yang kita dapatkan yang aktif. Sedangkan untuk kematian memang kami masih tinggi, yaitu masih di atas angka nasional, yaitu 5,5%, ya, di mana nasional itu berada di angka 2, Nah setelah kami lakukan evaluasi, ternyata yang meninggal itu semua berumur rata-rata terbesar itu di atas 60 tahun. Oh, manula ya Bunda? Manula, dan dengan lebih dari 2 komorbid. Jadi ada penyakit penyerta. Nah manula saja sudah termasuk dia komorbid karena usia. Iya. Ditambah lagi dia punya DM, dia punya hipertensi, dia punya jantung. Nah itu membuat akhirnya kesehatannya tambah memburuk karena ada penyakit penyertanya. Komorbid apa sih Bunda yang paling banyak? Ya, setelah kita lakukan evaluasi, ternyata di Provinsi Lampung itu yang paling banyak adalah diabetes mellitus, hipertensi jantung, bahkan ada dengan gagal ginjal. Nah, jadi memang penyakit penyertanya bukan hanya dipunyai 1, tapi lebih dari 2 bahkan 3. Ini bukan pembelaan diri ya Mbak, Iya, tapi Bunda. ini betul-betul yang kita evaluasi di lapangan. Jadi oleh karena itu salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian itu, karena kita lihat di lansia, kita punya prinsip sekarang lansia harus tetap sehat. Iya. Kalau bisa lansia jangan sakit. Bagaimana caranya? Makanya panti-panti jompo kita awasi, dan setelah itu ada posbindu. Posbindu itu adalah pos pembinaan terpadu, di mana yang datang biasanya memang orang-orang lansia. Di situ bisa terdeteksi untuk penyakit diabetes, hipertensi. Nah, kalau dia ke posbindu rajin, kita cepat untuk bisa mengintervensi penyakitnya, sehingga mudah-mudahan penyakitnya tidak memberat, dan kalaupun dia terkena COVID, mudah-mudahan tidak memperberat keadaan. Nah, kalau angka aktif Mbak, kami di bawah nasional. Nasional itu kan masih di atas 5, kami sudah berada di angka 4 kasus aktif kami. Dalam arti aktif itu adalah orang yang dirawat dan dilakukan isolasi. Nah, jadi itu mungkin situasi terkini di Provinsi Lampung untuk COVID yang ada Provinsi Lampung. Untuk zonasi Bunda seperti apa kondisi terkini Bunda? Alhamdulillah zonasi itu kan setiap minggu Mbak berubah-ubah. Nah, dinilai tentu dari sistem surveillance, dari pelayanan kesehatan, dan juga dari epidemiologinya. Nah, alhamdulillah kami yang tadinya bertahan cukup lama di satu yang zona kuning yaitu Tanggamus, alhamdulillah penilaian terakhir dari pusat kemarin sudah ada 4 kabupaten yang kuning, ya, dan yang lainnya masih berada di zona orange, ya. Jadi ada Tanggamus, ada Waikanan, Tulang Bawang, ya. Nah itu, dan satu lagi Pringsewu itu sudah di kuning. Tapi kalau yang lainnya masih di zona orange, dalam arti virulensi tinggi untuk virus COVID-nya yang orange. Masih tinggi ya Bunda ya. Baik Bunda, seberapa efektif larangan mudik dan penyekatan yang digulirkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi laju manusia dari Lampung ke Jawa dan sebaliknya? Iya, saat ini udah masa alur balik ya. Kalau kita bicara alur mudik itu pasti waktu saat kita Idul Fitri ya. Dilarang mudik, ternyata terdata di SDP ada 500.000 orang
yang menyeberang ke Itu Sumatera. besar sekali ya Bunda jumlahnya. Iya, tujuannya itu pasti bermacam-macam. Tapi pasti lewat Lampung. Iya. Itu yang pasti ya. Jadi sekarang kita berbicara tentang penyekatan karena di Lampung ini ada Satgasus namanya, Satgas khusus dalam alur mudik untuk penyekatan. Diketuai oleh Bapak Kapolda, wakilnya adalah Pak Danrem. Iya, betul. Nah, jadi ini Satgasus, anggotanya ya ada kami ya, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, lalu juga ada BPBD ya dan lain-lain ya. Nah, jadi penyekatan yang dilakukan itu ada 7 tempat, Mbak, ya, baik di area Lampung Selatan, juga di Lampung Tengah, ya. Dan kami juga menyekat di pintu-pintu masuk yang berbatasan dengan misalnya Sumatera Selatan dari Mesuji, di Waikanan, ya, yang ada dengan Bengkulu juga kami masih tetap ada penyekatan walaupun yang 7 itu yang dipakai untuk alur penyekatan yang dilaporkan, ya. Jadi dengan kami menyekat itu ternyata karena kita mandatory check ya bagi yang tidak membawa surat keterangan bebas COVID dengan rapid antigen, itu yang kita dapati sangat banyak. Sampai hari ini jam 8 pagi tadi, karena kita menghimpun data setiap jam 8 pagi, Oke, Bunda. itu ada 899 yang positif, ya. Dan selainnya ada juga yang dikarantina. Tentu dalam satu mobil ada yang positif 1. Pasti dia tidak sendiri, bawa anak, bawa istri ya, mungkin ada pembantu dan lain-lain. Nah, kalau misalnya 1 yang positif, yang lainnya itu walaupun dia negatif kita karantina. Ya, karantina karena dia adalah kontak erat daripada pasien yang positif. Jadi memang ini diperpanjang, yang tadinya hanya sampai tanggal 24, ternyata ini ada perpanjangan dari Satgas Pusat sampai tanggal 31. Baik, sampai akhir bulan ini Bunda ya. Ya. Nah, mudah-mudahan sudah balik semua deh ya. Jadi kita sudah tidak melakukan penyekatan kembali. Di mana saja Bunda para pelaku perjalanan yang positif itu diisolasi? Ya, saat ini kita mulai bekerja sama dengan PHRI. Pertama kita gunakan Lampung Selatan yang tentu penyekatan yang paling ini di support itu. Kita kalau ada yang positif kita langsung isolasi ke Rusunawanya. Ya, kalau yang untuk karantina kita siapkan di Wisma Atlet Lampung Selatan. Nah, sampai Negeri Baru Resort pun kita pakai, sudah penuh semua. Akhirnya Lampung Selatan penuh, rumah sakit BNH kita pakai karena ada dia kan rumah sakit darurat yang ditunjuk oleh Bapak Gubernur ya untuk karantina pada pasien COVID. Nah, beralih di Lampung Tengah itu dia ada tol rest area 172B itu kan di Lampung Tengah. Nah, itu dia di sana disiapkan untuk isolasi mandiri dari Humas Jaya. Terus selain itu dia juga pakai rumah sakit, ada rumah sakit Yukum dan beberapa rumah sakit yang lainnya. Kalau ke arah provinsi kita pakai Wisma Haji. Wisma Haji. Dan saat ini di Tabek Indah kita lagi pakai. Oh, Tabek Indah juga dipakai ya, Bunda? Dan saat ini juga saya ingin memberi informasi, Mbak, bagi hotel-hotel yang dipakai tidak usah takut. Ya, jadi setelah ini pasti kami akan melakukan desinfektan untuk agar kumannya mati semua. Jadi jangan nanti, aduh itu pernah dipakai untuk ruang isolasi, jangan ke hotel itu, tidak ya. Jadi insya Allah setelah selesai isolasi kita akan lakukan desinfektan kepada tempat-tempat. Disterilkan kembali ya Iya, Bunda disterilkan kembali. Baik, terima kasih Bunda. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana.